Asbabun nuzul. Lanjut apa gimana nih tadi? Ya, lanjut Bapak. Prof belum memberikan respon ya? Belum, Kak. Oh iya, ini udah saya udah share sih, cuman Bapak belum baca chatnya. Ya. Aja Pak. Nanti kalau Bapak masuk. Lanjut, GK, lanjut. Ya lanjut ya. Bismillah. Jadi yang proses ya terjadinya asbabun nuzul. Tadi sudah dijelaskan terjadinya asbabun nuzul pertama dari peristiwa rumah pertengkaran yang sedang berlangsung itu karena kelompok Aus dan Khawarij perselisihan oleh rekayasa kaum Yahudi. Di situ berteriak asila asila senjata senjata gitu. Dan turunlah ayat surat Ali Imran mulai dari ayat 100 hingga ayat-ayat berikutnya. Terus yang kedua adalah peristiwa berupa kesalahan seorang yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Yang maksudnya gini, ada salah satu sahabat di situ yang lagi dalam keadaan mabuk, lalu sudah azan gitu ya. Setelah azan sahabat ini menjadi imam gitu, menjadi imam rawatib gitu. Kalau nggak salah itu imam imam pada saat salat Isya gitu. Saat membaca surat Al-Kafirun, sahabat ini dalam keadaan mabuk gitu. Jadi membaca surat Al-Kafirun itu kebalik-kebalik gitu. Kuliah ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun, dibalik lagi la abudu ma ta'budun, enggak habis-habis. Enggak habis-habis sampai lakum dinukum waliyadin. Di sini Allah kemudian menurunkan ayat di dalam surat An-Nisa ayat 43, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan gitu ya. Terus yang ketiga adalah dari peristiwa mengenai cita-cita dan harapan. Seperti muafakat atau penyesuaian atau kecocokan gitu ya, maksudnya seperti itu. Di sini sahabat Umar radhiyallahu an, aku ada persesuaian dengan permintaan, maksudnya permintaan dengan Allah gitu, dengan Tuhanku dalam 3 perkara gitu. Aku katakan kepada Allah atau aku katakan kepada Rasulullah, kalau makam Ibrahim kita jadikan sholat, maka apakah boleh? Maka turunlah ayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim itu menjadi tempat sholat. Terus yang kedua, dan aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara orang-orang yang menemui istri-istrimu ada yang baik, al-baru, dan ada juga yang jahat. Bagaimana kalau Anda memerintahkan kepada mereka untuk membuat hijab gitu, untuk memakai hijab gitu, maka kemudian turunlah ayat hijab ya, ini dari surat Al-Ahzab ayat 53. Next Pak.
Ya, ini karena pertanyaan pertama tentang peristiwa yang sudah lampau. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 83, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah aku bacakan kepadamu tentangnya. Jadi di sini maksudnya adalah menceritakan tentang kisah-kisah kisah-kisah rohani gitu ya, kisah untuk diambilkan manfaat dan kemaslahatannya. Terus yang kedua adalah pertanyaan tentang peristiwa yang sedang berlangsung. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surat Al-Isra ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk apa? Roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit gitu. Terus yang ketiga, pertanyaan tentang peristiwa yang akan datang. Semisal firman Allah dalam surat An-Naziat ayat 42. Hai orang-orang kafir, bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan. Kapankah akan terjadinya? Jadi kan kita nggak tahu kapan hari kebangkitan itu dimulai dan kapan akan diturunkannya. Dan itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini selanjutnya adalah ayat yang pertama dan yang terakhir diturunkan. Di sini pemakalan mengambil dari buku Muhammad Yasir dan Ade Jamaluddin dalam bukunya. Ya, yang pertama adalah ayat pertama diturunkan, permulaan itu adalah surat Al-Alaq gitu, ayat 1 sampai 5. Kenapa kok ini kuat gini? Apa namanya? Pendapat ini kuat gitu. Kenapa kuat? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diturunkan mendapatkan wahyu pertama kali saat berada di Gua Hiro gitu, saat beliau beriktikaf gitu. Dan wahyu yang pertama kali Rasulullah terima itu tatkala malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan mengajak Rasulullah untuk membaca kalimat Iqra, Iqra gitu, Iqra. Sampai 3 kali itu malaikat Jibril mengulangnya. Lalu diteruskan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai 5 ayat itu. Terus yang ada juga berpendapat lain. Yang ayat pertama yang diturunkan itu bukan ayat surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, melainkan surat Al-Mudatsir gitu. Pendapat ini surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 10. Pendapat ini diturunkan didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansori yang diriwayatkan oleh Bukhari dari jalan bin Yahya bin Kasir dari Abu Salamah. Ia berkata, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan ialah Al-Mudatsir. Terus ayat yang terakhir yang diturunkan, pendapat pertama itu mengenai ayat terakhir yang diturunkan pula, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir diturunkan ialah surat Al-Baqarah ayat 281. Pendapat ini merupakan pendapat yang sangat kuat gitu. Jadi yang selama ini kita ketahui ayat terakhir yang diturunkan itu kan Al-Maidah ayat 3 gitu ya. Padahal Al-Maidah ayat 3 itu diturunkan saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu saat haji wada gitu. Rasulullah belum menemui ajalnya. Jadi karena Rasulullah masih hidup, itu ada surat setelah surat Al-Maidah turun gitu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Dan pendapat ini dikutip dari seorang tokoh Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh An-Nisa'i, dari Hikmah dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Al-Quran yang terakhir diturunkan ialah ayat wattaqu yauman
turja'una fihi ilallahi. Terus yang pendapat yang kedua, pendapat menyatakan bahwa ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat Al-Maidah ayat 3. Tapi menurut Syekh As-Sahubi Habuni, pendapat ini merupakan pendapat yang tidak sahih, tidak benar. Yang tadi sudah pemakalah jelaskan bahwa Rasulullah itu menunaikan haji wada, setelah itu Rasulullah masih hidup selama 81 hari. Baru turunlah ayat Al-Baqarah ayat 281. Next. Untuk mengetahui asbab an-nuzul gitu ya. Faedah-faedahnya yang pertama adalah mengetahui hikmah suatu hukum dan keberpihakan hukum syara terhadap kepentingan umum. Yang di sininya pemakalah ambil contoh. Contohnya seperti tadi hukum tatkala para sahabat yang sedang mabuk itu menjadi imam sholat gitu kan. Itu kan kepentingan bersama itu. Kalau imam sholatnya batal, maka makmumnya juga batal gitu ya. Jadi ini menjadi hukum syara gitu, hukum Allah gitu, dari kepentingan kebersama, walaupun itu adalah dalam konteks ibadah gitu. Itu menjadi kepentingan umum karena apa? Karena ingin semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah mengetahui pengkhususan hukum diturunkan dengan sebab terjadinya bila ternyata hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Di sini dijelaskan juga dalam menurut Az-Zurqani. Terus yang terakhir adalah mengetahui lafaz yang diturunkan bersifat umum dan terdapat atas pengkhususan dalil-dalil Allah gitu ya. Next, Pak. Ya. Jadi kesimpulan di atas, dari uraian di atas disebutkan bahwa pemakalah yang pertama itu asbabun nuzul itu merupakan langkah awal mengetahui peristiwa dari penurunannya Al-Qur'an. Dari dengan asbabun nuzul para mufassirin itu bisa menafsirkan sebab-sebab terjadinya penurunan Al-Qur'an gitu. Terus yang kedua, Al-Qur'an itu diawali dengan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 dan diakhiri surat Al-Maidah ataupun surat Al-Baqarah ayat 281. Dan bisa juga diawali dengan ayat 10 dan diakhiri dengan ayat Al-Baqarah ayat 281. Tapi yang paling kuat pendapat yang paling kuat adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan surat Al-Baqarah ayat 208. Yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Kemudian turunlah satu dan beberapa ayat menjelaskan peristiwa atau beberapa pertanyaan yang diharapkan kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat dari beberapa ayat yang di dalamnya terdapat jawaban. Next, Pak. Ya, ini adalah daftar pustaka yang diambil oleh para pemakalah, yang diambil dari maktabah dan diambil dari dari buku-buku yang terdapat di online gitu. Mungkin sekian dari pemakalah yang disampaikan. Mungkin ada penambahan atau ada ingin pembenaran atau ingin ada pertanyaan, mungkin kita bisa bersama-sama mempelajarinya. Silakan moderator Pak Mardiansa jadi moderator ya. Prof. Baik, alhamdulillah teman-teman, tadi pemaparan dari rekan kita Kiai Eka Setia
mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi terkait nuzulul Quran ya, atau asbabul nuzul. Baik, pada kesempatan kali ini dipersilahkan untuk termin pertama 2 penanya, atau kita mulai diskusi ini dengan pertanyaan ya. Kita batasi dulu dengan 2 penanya. Disilahkan kepada teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi MPAI 7. Pak Arifin udah masuk. Loh, kedengaran Pak? Oke, Pak, kedengaran. sip. Aduh, Masuk. Kedengaran. merdu sekali Alhamdulillah. suaranya. Udah dipersilakan. Silakan Pak Arifin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah karena ini saya bisa connect langsung. Yang tadinya saya mungkin tidak bisa bertanya. Baik, langsung saja. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu kan latar belakang turunnya Al-Quran. Itu kan artinya yang sudah dijelaskan. Namun yang saya ingin tanyakan, mungkin adakah ungkapan ataupun penunjuk sebuah ayat yang menyatakan bahwa ayat ini adalah ayat asbabun nuzul. Jadi artinya kita ingin mengetahui ayat yang asbabun nuzul itu yang konteksnya yang seperti apa sih? Walaupun tadi sudah dijelaskan tentang pertanyaan, kemudian tentang kesalahan dan lain sebagainya tadi. Tetapi ini mungkin ada ciri khusus yang menyatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat asbabun nuzul. Karena asbabun nuzul itu kan turunnya adanya peristiwa. Namun kan tidak semua peristiwa itu Al-Quran itu turun mengiringi peristiwa. Kan ada yang tidak mengiringi peristiwa tapi ayat itu turun. Nah, jadi bagaimana sih cara menentukannya ayat itu dinyatakan asbabun nuzul atau bukan asbabun nuzul? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Bagaimana membedakan ayat asbabun nuzul dengan ayat yang bukan asbabun nuzul? Gitu, Pak Ya, Arifin ya? Betul. Ya. Baik, Mungkin ayat ada ciri asbabun khusus nuzul. gitu. Ciri khusus ayat asbabun nuzul. Sudah jelas Pak Eka pertanyaannya? Jelas, ada lagi nggak? Ya, baik. Itu di-keep dulu. Satu lagi, silakan. Mbak Olive mau nanya. Kak Lala, Kak Mega, Kak Solihin. Iya, baik, mungkin Pak Eka sementara teman-teman menyiapkan pertanyaan mungkin bisa direspon terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Arifin. Mangga, silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Jadi apa? Kalau surat ayat atau asbabun nuzul yang aslinya itu khusus untuk menerangkan tentang asbabun nuzul itu ada di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 gitu. Di situ dijelaskan di ayat pertama, in anzalnahu fi lailatul qadar. Di situ sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Di situ udah pasti gitulah. Apa namanya? Itu menunjukkan bahwa ayat tentang asbabun nuzul gitu, tentang turunnya Al-Qur'an menceritakan.
Di situ dijelaskan lagi wa adraka ma lailatul qadar. Di situ bertanya apa dan pada malam itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam itu adalah malam kemuliaan pada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, dan pada malam itu malaikat Jibril dan ruh, para malaikat dan ruh Jibril, malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, dan di situ Allah memberkahi sampai terbitnya fajar. Jadi ayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul itu adalah surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. Untuk mengetahui pengkhususan surat itu benar itu benar surat ayat Al-Qur'an ayat ataupun bukan. Kan sekarang kan banyak ayat-ayat ayat-ayat yang dibelok-belokkan gitu ya. Saya tidak menjelaskan secara rinci di makalahnya gitu. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan gitu. Ya. Baik, Pak Arifin, kalau tidak salah tadi pertanyaannya ayat asbabun nuzul ya. Perbedaannya ya, kita mencirikan. Bukan, maksudnya kan ciri-ciri ayat. Ya, maksudnya kan ayat Al-Quran itu kan tidak semuanya turun berdasarkan asbabun nuzul, kan tadi yang boleh dijelaskan kejadian, bahkan ada ayat yang turun tetapi tidak diiringi dengan kejadian gitu. Jadi cirinya itu yang bagaimana sih, yang ini nih ayat asbabun nuzul, yang ini nih. Kalau yang ini bukan, ini Al-Quran tetapi bukan ayat asbabun nuzul gitu. Maksudnya cirinya itulah yang saya belum paham betul, cirinya yang bagaimana gitu. Ciri-ciri ayat yang ada asbabun nuzulnya dengan yang tidak ada asbabun nuzulnya gitu. Mungkin ada bahasanya bahasa apa gitu, atau dibarengi dengan kata kerja atau kata apa enggak. Pokoknya begitulah. Iya. Kalau kita artikan, wallahu alam betul atau salah nih, asbabun nuzul itu kan sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an ya. Iya, iya. Mungkin kalau didefinisikan seperti itu berarti ayat Al-Quran yang turun ada sebab-sebabnya gitu Pak Arifin ya? Betul. Terus kalau ditanya latar belakangnya apa sih itu ayat itu turun gitu? Ayat yang mana Pak? Kan banyak ayatnya. Maksudnya kan ayat tadi asbabun nuzul. Ayat asbabun nuzul, ayat itu turun. Mungkin ada sebab-sebabnya, mungkin ada ciri khusus. Inilah ayat asbabun nuzul gitu. Baik. Mohon Baik, izin kan Pak bisa Ketua. dipahami Pak Eka. Mohon izin Pak Ketua. Ini cuman memperjelas dulu. Jadi Al-Quran itu kan ada ayat di dalam Al-Quran, ada surat, ada ayat seperti itu kan. Nah, yang ditanyakan Pak Arifin untuk membedakan surat apa atau ayat apa yang turunnya didasari oleh asbabun nuzul. Betul Pak. Betul. Semua tentang sholat tadi dia ada asbabun nuzulnya. Nah, cara untuk membedakan ayat tersebut ada asbabun nuzulnya apa enggak gitu loh Pak. Lebih jelas seperti itu. Ya, monggo Pak Eka. Iya, tadi di faedah tentang mengetahui asbabun nuzul itu, mohon maaf ada yang kurang satu. Itu mengetahui makna Al-Quran dan menyikapi kesamaran yang berbunyi dari ayat-ayat itu. Seperti dalam firman Allah, contohnya nih, saya ngambil dari makalah ini, nggak kelupaan, nggak masuk ke itu PowerPoint gitu. Dalam contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 158, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya. Secara tekstual, sa'i itu
mengerjakan sa'i itu apa namanya? Tidak dosa gitu ya dari turunnya ayat ini gitu. Karena kenapa? Karena Safa dan Marwah berasal dari apa? Perbuatan jahiliyah gitu. Jadi zaman jahiliyah dahulu itu apa namanya? Safa dan Marwah itu untuk penyembahan gitu ya. Maka di sini turunlah ayat apa? Ayat surat Al-Baqarah ayat 158 tanpa kita ketahui sebab dan musababnya. Kita kalau melihat Safa dan Marwah itu adalah tempat untuk sa'i gitu ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Mantap, Kiai. Assalamualaikum. Arifin gimana kira-kira? Cukup? Oke. Ya udah. Assalamualaikum. Baik. Silakan dengan siapa di mana? Pradika. Baik, Pradika, silakan. Ya, apa nih, saya lagi di luar nih. Ya, ke dalam atau? Lagi di bengkel soalnya. Ya, silakan Pak. Ya, saya ingin menambahkan ya, mengomentari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Arifin ya. Tadi ada apa namanya pertanyaannya, tidak semua ayat disebabkan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran ya, asbabun nuzul ya, gitu ya Pak Arifin ya. Ya Pak. Iya, jadi sedikit ini menurut ulama Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab usul fi tafsir ya. Jadi Al-Quran itu ada dibagi dua jenis. Ada ayat yang ibtida'i, yaitu artinya ayat yang tidak semua ayat tidak semua ayat itu dilatar belakangi ya. Yang kedua ada ayat sababi gitu. Adalah ayat yang turunnya dilatar belakangi ya, karena peristiwa-peristiwa itu gitu. Jadi ada dua jenis ya, menurut ulama yang bernama itu Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Usul fi Tafsir ya. Jadi itu ya, saya ingin menambahkan. Iya, betul kata Pak Arifin, tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya gitu. Kalau yang menurut tadi Pak Arifin itu namanya ayat ibtida'i, yaitu artinya ayat yang tidak semuanya dilatar belakangi oleh peristiwa gitu. Ada juga ayat sababi, yaitu ayat yang diturunkan karena peristiwa. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pradika. Barakallahu fikum. Baik. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya bertanya boleh? Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Dengan Rahman Permana. Wah, silakan Pak Guru. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, mohon izin Pak Dokter, Bapak Kiai semuanya, Bu Ustazah. Begini, dalam Al-Quran itu terdapat 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Nah, dalam ayat tersebut, dari 6.666 ayat tersebut, itu ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang mana yang termasuk asbabun nuzul, ayat tersebut yang termasuk dalam asbabun nuzulnya, apakah di ayat muhkamat, apa di ayat mutasyabihat. Mohon maaf, tolong Pak Makalah dijelaskan. Ya, Pak Makalah. Terima kasih Pak Permana. Pak Makalah katanya. Silakan Pak Makalah. Sudah jelas belum pertanyaannya Pak Makalah?
Baik, Pak Eka, sudah jelas, Pak? Mungkin dibantu aja yang bisa. Ayat hukamat ini apa namanya? Ada maknanya itu tentang jelas ya, langsung ya. Maksudnya jelas gimana asbabun nuzulnya gitu kalau hukamat. Tadi udah dijelasin kalau ayat hukamat itu ayat sababi ya, ayat sabibi itu berarti. Dan kalau ayat mutasyabihat itu ayat masih samar maknanya, masih ambigu dan memiliki masih belum jelas gitu, masih samar gitu, kayak seperti apa namanya. Jadi ayat tersebut nggak diketahui asbab-asbabnya gitu, asbabun nuzulnya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Safa dan Marwah itu merupakan tanpa kita ketahui sebab dan musababnya. Safa dan Marwah itu merupakan untuk sa'i gitu, untuk beribadah gitu. Jadi yang ayat mutasyabihat itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Pradika itu termasuk ayat ibtidai ya. Jadi tidak mengetahui asbab nuzulnya gitu. Mungkin gitu Kiai. Baik. Apabila ada pertambahan. Baik, terima kasih Pak Eka atas jawabannya. Dalam kesempatan ini kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Hasan Rifki untuk menambahkan, Pak, terkait pertanyaan atau terkait jawaban dari Pak Eka tadi. Silakan dilanjut dulu, Pak. Yang lain biar berbicara. Yang lain berbicara. Baik, teman-teman, mohon ditambahkan atau direspon dari jawaban Pak Eka tadi. Pak Rusli, hadir Pak Rusli? Hadir. Ya, mohon tanggapannya Pak Rusli. Saya tentang ayat hukamat sama mutasyabihat nih udah lupa nih. Lupanya panjang. Nah. Baik, kalau tadi jawaban dari Pak Eka gimana Pak Rohman Permana? Kira-kira bisa diterima atau gimana? Ya, terima kasih Pak Kiai Eka. Alhamdulillah sudah ada masukan, saya bisa terima. Mohon maaf, ya, terus bagaimana? Kemudian dengan surat Al-Fatihah, di mana surat tersebut itu termasuk ke dalam mutasyabihat, sehingga sedangkan yang kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat yang tidak terlihat dengan asbabun nuzulnya, hanya surat itu berkaidah dan bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan sholat. Tolong diperjelas. Nah, timbul pertanyaan baru nih berarti ya. Kayaknya udah tahu nih jawabannya nih, nyoba-nyoba aja. Nah, itu mungkin bagian daripada penyebaran informasi KK ya. Nah, barangkali teman-teman bisa bantu jawab, teman-teman. Pak Anuraga, mangga. Oke, next yang lain Pak Matsoni. Yang lain dulu. Waduh, yang lain semua ini. Padahal mah udah Kak kejawab. Firly. Baik. Ya. Kalau sudah tidak ada. Baik, Prof. Sudah tidak ada nih, sepertinya, Prof. Baik. Terima kasih Pak Mardiansa, kemudian ya, Prof. Pak Eka, kawan-kawan. Makalah kita pada hari ini adalah turunnya ayat-ayat Al-Quran dan sebab-sebab turunnya. Tadi sudah banyak dijelaskan dan ditanyakan beberapa hal yang terkait dengan makalah ini tentang turunnya Al-Quran dan sebab-sebab turunnya. Saya ingin menjelaskan terlebih dulu istilah
sebab turun itu harus dipertegas. Saudara bisa menyebutnya dengan sababun nuzul. Artinya sebab atau satu sebab turunnya ayat. Jika Anda ingin mengatakan sebab-sebab turunnya ayat, maka disebutlah asbabun nuzul. Jadi harus tegas menyebutkan itu. Karena itu sebab nuzulnya ayat atau sababu nuzulil ayat atau asbabu nuzulil ayat. Bisa juga dipersingkat sababun nuzul atau asbabun nuzul. Sababun nuzul artinya satu sebab turunnya ayat, asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat. Baik, yang berikut tadi saya dengar penjelasannya Saudara Eka mengatakan turunnya Al-Quran itu secara mutawatir artinya secara bertahap. Bukan itu yang dimaksud dengan mutawatir itu, bukan. Kalau secara bertahap, dalam bahasa Arabnya at-tadarruj. At-tadarruj itu tahapan-tahapan turunnya ayat. Ini berarti bahwa ada penggunaan istilah yang agak keliru. Mutawatir itu artinya penyampaian ayat-ayat itu kepada generasi-generasi berikutnya dilakukan oleh banyak orang. Hadis mutawatir kan? Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat yang banyak yang menyampaikan itu adalah mereka-mereka yang bisa dipercaya, dapat dipercaya, dan tidak mungkin mereka melakukan kebohongan. Jadi kalau kita mengatakan Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir, itu berarti Al-Quran itu disampaikan oleh banyak orang yang tidak terhitung banyaknya kepada kita, dan mereka yang menyampaikan itu dijamin jujur, dijamin benar, dan dijamin mereka tidak berbohong. Itu mutawatir ya, jangan sampai salah. Kalau turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, at-tadarruj namanya. Tadarrujan, tadrijian. Tadrijian itu secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. 13 tahun periode Mekah dan 10 tahun periode Madinah. Itu. Baik. Ada tadi beberapa yang menarik yang diperdebatkan, yaitu mengenai sebab turunnya ayat. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa turunnya ayat itu dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama tadi adalah ayat yang turun tanpa sebab. Ada sejumlah ayat yang diturunkan oleh Allah tanpa sebab. Yang tadi disebutkan dengan istilah ibtidai. Ibtidai itu adalah ayat-ayat yang turun tanpa ada sebab turun. Misalnya, ayat-ayat kisah dalam Al-Quran. Ayat-ayat kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, itu tidak punya sebab turun. Atau ayat-ayat yang menggambarkan surga dan neraka, itu tidak ada sebab turunnya. Kemudian juga ayat-ayat seperti misalnya tadi yang bertanya, apakah surah Al-Fatihah itu punya sebab turun? Tidak punya. Tidak punya. Jadi Al-Fatihah itu turun secara ibtidai, bukan sababi. Baik, pertanyaan yang menarik tadi saya lihat belum ada yang jawab. Pemakala sendiri belum bisa menjawab secara tepat. Benar pertanyaan dari Pak siapa tadi?
Pak Mardiansyah, pertanyaan siapa tadi? Yang mana, Prof, pertanyaannya? Yang ciri-ciri ayat yang punya sebab turun itu. Pak Arifin. Arifin, oke. Iya. Ini penting untuk kita lihat. Yang pertama, ayat-ayat yang turun karena ada sebab turunnya, ada yang memiliki ciri, ada yang tidak. Ada yang memiliki ciri, ada yang tidak. Yang mana ayat yang punya ciri bahwa ayat itu punya sebab turun, apabila saudara menemukan kata itu dalam Al-Quran, misalnya, yas'alunaka. Kata-kata yas'alunaka itu menunjukkan bahwa ayat itu turun ada peristiwa penting atau peristiwa yang akan terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya mereka akan datang bertanya kepadamu Muhammad. Allah memberikan bekal kepada Rasulullah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan mereka. Yas'alunaka anil mahid. Muhammad, sebentar nanti mereka akan bertanya kepadamu tentang haid. Nanti lagi yas'alunaka anil anfal. Yas'alunaka anil ruh. Yas'alunaka anil mahil. Ya. Ayat-ayat itu dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa yang akan terjadi kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi jawabannya ketika Nabi Muhammad itu ditanya tentang itu. Itu ciri pertama ya. Ada kata yas'alunaka. Kemudian ciri yang kedua, biasanya ada kata kul di dalam ayat itu. Kalau ada kata kul, berarti ada sebab yang terjadi pada diri Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad membutuhkan jawaban, lalu Allah memberikan itu. Coba kita lihat. Bagaimana turunnya surat Al-Falaq, kemudian bagaimana juga turunnya surat An-Nas. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan disihir oleh orang-orang Yahudi. Disihir. Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk selalu membaca itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian seterusnya sampai akhir, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ayat-ayat yang punya asbabun nuzul atau punya sebab nuzul. Sekarang, apakah kalau ayat itu tidak memiliki kata yas'alunaka atau kul itu, apakah ayat-ayat itu tidak dapat dikategorikan menjadi ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul? Ada. Tidak ada ayat di dalam ayat itu tidak ada yas'alunaka, tidak ada kul, tetapi ada sebab nuzulnya. Bagaimana caranya kita dapat memahami itu? Itulah pada saat kita membaca penafsiran Al-Quran, maka ada disebutkan situ sabab nuzulil ayat. Nah, sabab nuzulil ayat itu boleh jadi ada satu riwayat yang menyatakan tentang itu, ada juga 2 riwayat, bahkan ada 3 riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun disebabkan karena peristiwa ini. Itu. Jadi ada ayat-ayat yang tidak memiliki ciri tadi, tetapi dia turun disebabkan karena adanya peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang terjadi. Saya beri contoh. Ayat uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum, seterusnya sampai akhir. Tidak ada ciri-ciri dari ayat ini memiliki kata yang menunjukkan sebab turunnya ayat. Bagaimana kita tahu? Itu harus kita cari dari penafsiran ayat itu sendiri. Di situ ada disebutkan sabab nuzulil ayat. Sekarang kita bertanya, apa sebab turunnya ayat itu? Dalam riwayat disebutkan bahwa ada seorang sahabat. Orang sahabat ini tadi siangnya bekerja di kebun. Bekerja di kebunnya, kemudian dia pulang. Dia capek sekali. Sampai di rumahnya dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makananmu? Istrinya menjawab, tidak ada. Dalam riwayat itu disebutkan, kemudian istrinya pergi mencari makanan untuk suaminya. Pulang istrinya membawa makanan, suaminya dalam keadaan tertidur. Sampai dia tengah malam, dia tidak sadarkan diri, padahal itu adalah bulan puasa. Itu bulan puasa itu. Apa yang terjadi? Pada malam hari di tengah malam, dia berhubungan dengan istrinya. Dia berhubungan dengan istrinya. Nah, sekarang kita bertanya, kok apakah waktu itu tidak boleh berhubungan pada malam hari di bulan Ramadan? Pemahaman para sahabat pada masa awal itu, orang hanya boleh berbuka pada saat buka puasa. Setelah sholat Isya tidak boleh lagi makan. Sampai makan sahur baru boleh makan. Nah, lalu sahabat ini pada malam hari itu berhubungan dengan istrinya. Kemudian pada pagi hari datanglah dia kepada Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, celakalah aku. Ya kenapa? Saya semalam ya Rasul berhubungan dengan istri saya. Malamnya tengah malam. Kemudian apa? Sebelum Nabi menjawab apa yang terjadi pada sahabat itu, turunlah ayat. Itu. Uhillat lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Uhillat lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian itu pada malam Ramadan, pada malam puasa, untuk berhubungan badan dengan istri kalian. Arrafasu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dan seterusnya. Ini ayat turun karena ada peristiwa sahabat yang berhubungan dengan istrinya pada malam bulan Ramadan. Nah, ternyata pemahaman sahabat-sahabat sebelumnya itu tidak boleh orang makan, tidak boleh orang minum setelah sholat Isya, tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Seandainya tidak ada kasus itu, maka mungkin pemahaman para sahabat akan berjalan terus seperti itu. Lalu kata Nabi, silakan pada malam hari kalian boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istrinya. Ini peristiwa yang terjadi. Ayat ini turun karena ada peristiwa yang terjadi. Kemudian ada lagi, ada suatu saat ada riwayat yang menyatakan begini, Aisyah itu meminjam gelang dari istri Nabi yang lain, dia pinjam. Nah, kalau begitu kita mengatakan ternyata Aisyah juga pinjam dari istri Nabi yang lain kan. Kemudian apa yang terjadi? Gelang yang dipinjam oleh Aisyah itu patah. Aisyah tidak mau mengembalikan gelang itu sebelum diganti. Lalu Aisyah meminta tolong kepada dua orang sahabat untuk mencari gelang yang sama persis di toko. Yang sama persis dengan gelang yang patah itu. Pergilah dua orang sahabat itu, kemudian
pulang dari memberi gelang itu, mencari gelang itu, terus mereka mendapati sholat sudah dimulai. Mereka buru-buru ke tempat berwudu, kemudian tidak ada air di tempat wudu itu. Lalu mereka langsung masuk ke dalam saf-saf yang sholat, kemudian mereka sholat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka sholat dalam keadaan tidak berwudu. Pulanglah ke rumah Aisyah. Berceritalah mereka kepada Rasul. Ya Rasul, kami tadi itu dari beli gelang itu singgah untuk melaksanakan sholat. Kami singgah di tempat wudu, tidak ada air wudu. Terus kami langsung aja bergabung ikut sholat. Turunlah ayat, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Nah itu. Tidak ada tanda-tanda ayat itu punya asbabun nuzul. Tetapi asbabun nuzulnya diketahui dari riwayat yang berkaitan dengan ayat itu. Lagi yang lain. Nah, iza ja'a wal fathu, tidak ada sebab nuzulnya. Turun ayat surat itu turun biasa saja tanpa ada sebab turun. Karena itu maka dapat kita simpulkan ada ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa sebab turun, yang disebut tadi itu ibtidai. Ada ayat yang turun berdasarkan sebab, boleh jadi peristiwa yang terjadi pada Nabi, atau pada sahabat, atau pada siapapun yang terjadi pada waktu itu, atau nanti ada sebabnya karena adanya pertanyaan para sahabat, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, lalu Allah memberikan bahan kepada Nabi agar Nabi bisa menjawab itu semua. Itu ya. Karena itu maka terjawab tadi pertanyaannya Pak Arifin, apakah ada ciri-cirinya? Sebagian ada ciri-cirinya, antara lain ada kata yas'alunaka, kemudian ada kata kul, dan ada yang tidak menggunakan tanda itu, tetapi dia punya sebab turun ayat. Jelas ya? Saya kira cukup jelas. Ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum. Ada lagi? Assalamualaikum. Ya, silakan. Tadi siapa itu? Muhkamat. Sebentar dulu, sebentar saya lupa muhkamat. Ada tadi siapa yang bertanya muhkamat dan mutasyabihat? Muhkamat itu, ya Pak Permana, ayat muhkamat itu adalah ayat yang sudah pasti. Tidak bisa lagi ada kesamaran makna dari ayat itu. Kemudian yang kedua, mutasyabihat itu adalah ayat yang memungkinkan ada makna-makna lain selain dari makna yang disebutkan. Misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada lagi yang meragukan kata-kata yang ada dalam ayat itu, dan kata-kata yang ada dalam ayat itu tidak mengandung makna selain daripada makna yang sudah disebutkan itu. Itu yang qat'i itu, muhkamat. Mutasyabih itu adalah ayat yang memungkinkan ada penafsiran yang bisa berbeda. Misalnya, Aulamastumun nisa. Aulamastumun nisa itu mutasyabihat. Mutasyabihat karena apa? Bisa dimaknai dengan makna-makna yang lain. Itu. Jadi, bisa lamastum itu bisa berarti bersentuhan biasa, bisa berarti jima, bisa berarti yang lain daripada dua itu. Ini yang muhkamat dan mutasyabih itu. Bisa ada. Kemudian, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Misalnya, al-arsy istawa. Istawa itu juga, itu mutasyabihat.
mutasyabihatnya karena bisa dimaknai dengan makna yang lain. Itu saya kira. Apakah muhkamah dan mutasyabihat itu berkaitan juga dengan sebab nuzul? Boleh jadi ayat yang muhkamat, ayat mutasyabih itu boleh jadi ada kaitannya dengan sebab turunnya. Oke, saya kira itu. Kemudian saya silakan. Silakan Pak Manur Solihin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Prof terkait tentang asbabun nuzul. Adakah surat yang terakhir itu yang Pertanyaan itu ditujukan Pak Eka apa Pak siapa? Pak Eka ya? Pak Makalah. Ya, ya. Jadi, Pak surat dulu. apa yang terakhir yang diturunkan melalui asbabun nuzul? Kurang jelas ya Pak. Estimasi dari asbabun nuzul Ya. itu kan Kasih berapa sedikit? ayat. Kasih Surah berapa sedikit ayat. speakernya? Nah, yang pertanyaan saya adalah surah apa terakhir yang dikaitkan dengan asbabun nuzul? Surah apa terakhir turun dari asbabun nuzul? Mohon menjawab, Prof. Tadi sudah ada dijelaskan di makalah bahwa ayat terakhir, ayat ya? Ya, atau surah lah. Ayat yang diturunkan menurut para mufassirin gitu dan menurut para alim, para ulama gitu, ayat yang terakhir yang diturunkan adalah yang kuat adalah Al-Baqarah ayat 281. Dan juga ada ayat Al-Maidah ayat 3. Kalau dari Al-Maidah ayat 3 itu asbabnya itu ketika saat Rasulullah sedang haji wada. Di situ turunlah ayat Al-Maidah ayat 3 gitu tentang penyempurnaan agama Islam. Ya, mungkin itu aja. Jadi itu ayat atau surah yang awal dan yang terakhir. Bagaimana? Al-Maidah itu. Kan tadi tanya ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir yang diturunkan menurut para mufassirin gitu. Itu ayat yang terakhir itu ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua itu pendapat yang kuat adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 asbabnya itu tatkala Rasulullah SAW sedang berhaji wada. Pak, Dan dibacakan ayatnya Pak mereka dibacakan ayatnya supaya mereka ayatnya apa? Saya kalau Al-Maidah ayat 3 itu yang turunlah ayat hurimat alaikumul maitatu waddamu walhamul hizri wa ma uhilla li ghairillah ya sampai akhir ayat gitu ya. Di situ tentang bagaimana artinya yaitu tentang diharamkannya bagi pemakan barang-barang haram gitu ya. Dan di situ diharamkan pula berbuat fasik. Dan di situ kita untuk
untuk takut kepada Allah, dan di situ Allah telah menyempurnakan daripada agama Islam di situ. Maka di situ banyak yang berpendapat bahwa ayat Al-Maidah itu adalah ayat yang terakhir diturunkan gitu. Tapi menurut para ahli, para pendapat lainnya itu ada yang menyebutkan bahwa ada juga dari ayat surat Al-Baqarah ayat 281 gitu. Saya lagi buka dulu Al-Qur'annya. Tadi yang surat Al-Maidah itu, jadi di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji wada di situ, di mana Allah menurunkan tentang kesempurnaannya, telah sempurnanya agama Islam. Dan yang surat Al-Baqarah ayat 286 itu yang ayatnya yang berbunyi wattaqu yawman turja'u fihi ilallah tsumma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan takutlah pada hari ketika kamu semua kembali kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan, dan mereka yang tidak zalim ini turun ketika Rasulullah sudah menemui ajalnya, ketika sudah berapa tadi, 18 hari ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Prof. Apabila ada tambahan. Di ayat yang Al-Baqarah itu coba disebut apa bunyinya? Wattaqu yawman turja'una fihi. Itu Al-Maidah itu, Al-Maidah itu. Oh, Al-Maidah. Hurimat alaikumul maitatu tadi apa? Anda sebut hurimat alaikumul maitatu, saya dengar. Itu Al-Maidah, Prof. Al-Maidah ayat 3. Boleh coba izin cek menambahki? Yang terakhir yang turun di Arafah itu ayat apa? Al-Maidah ayat 3, Prof. Bunyinya apa? Bunyinya hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Sampai akhir ayat. Bukan al-yauma akmaltu lakum. Coba cek. Itu terusannya, Prof. Di ayat akhirnya. Terusannya ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dibacakan aja Pak Eka. Biar lengkap. Oh, ya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal mukhanifatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u ila ma zakaitum wa madu biha ala nusubi wa antas taqsimu bil azlam dalikum fisq. Al-yauma, di sini lanjutannya, Prof. Al-yauma ya isal ladina kafaru min dinakum fala taksyauhum wakhsyawni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Ya. Ayat yang satu lagi yang Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 286. Wattaqu yauman turja'u nafihi ilallahi. 286. 281 Ustadz Eka. Oh iya. Boleh izin menanggapi, Prof?
Surat Al-Baqarah. Dua berapa tadi? 281. Surat Al-Baqarah 281, Prof. Ya, Maaf. 281 jangan sampai salah nanti teman-teman Ya, salah Prof. nanti. Ya salah, Prof. Oke, Salah. silakan. Nggak kelihatan. 281, ya silakan. Silakan tanya, silakan. Mohon izin menanggapi, Prof. Ya, silakan. Iya, ini barusan saya cek di dua sumber. Yang pertama dari Kitab Mabahith fi Ulumil Quran yang dari Syekh Mana Usman, ya. Jadi mengenai ayat yang terakhir diturunkan ini di buku ini merupakan rangkaian. Jadi tidak hanya 281 tapi dari ayat 278. Jadi 278 itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, kemudian sampai ke 281 tadi. Nah, ini tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Nur Solihin kan adalah apakah ayat terakhir yang turun yang ada asbabun nuzulnya gitu ya Pak ya. Nah, kebetulan rangkaian ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ini saya cek. Jadi ini berkaitan dengan meninggalkan riba dalam Islam sampai nanti dikaitkan dengan memelihara diri dari azab neraka yang berkaitan sebetulnya dengan riba ini. Nah, ini di yang saya baca ini, jadi redaksi ayat ini diturunkan berkaitan dengan Bani Amr bin Umair dari suku Sakif yang mereka itu sudah biasa melakukan praktek riba pada masa jahiliyah. Nah, setelah Islam datang, mereka memeluknya. Nah, tapi suku Sakif itu masih melakukan praktek riba. Nah, kemudian di antara mereka menuliskan surat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasul mendapatkan surat tersebut, maka kemudian turunlah ayat. Jadi ini yang rangkaian ayat-ayat terakhir ini memang ada asbabun nuzulnya. Itu mungkin yang saya baca. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih Pak Nuraga. Terus? Silakan Pak Eka. Assalamualaikum. Salam. Masih ada waktu bertanya? Masih Pak, lanjut Pak. Oh, oke. Ya. Saya ingin mau bertanya untuk pemakalah. Hikmah apa saja adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasabihat gitu? Ya, Pak Keka, itu pertanyaan saya. Hikmah apa saja dengan adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasabihat? Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Hikmatnya saya lihat-lihat dari referensi yang pertama itu dari ayat-ayat muhkamat itu bisa menjadi rahmat bagi manusia. Dan yang kedua, memudahkan manusia mengetahui arti dan maksudnya. Yang ketiga, mendorong umat untuk lebih bisa memahami, menghayati, dan mengamalkan dari isi kandungan Al-Quran. Yang terakhir adalah menghilangkan dari rasa keraguan-raguan dan kebingungan umat dari mempelajari isi Al-Quran. Kalau hikmat dari ayat-ayat mutasyabihat itu, yang pertama hikmahnya memperlihatkan kelemahan dari akal
manusia gitu. Dan yang kedua itu adalah teguran bagi orang-orang yang mengutak-atik gitu ayat-ayat mutasyabih. Dan yang ketiga adalah membuktikan kelemahan dari manusia gitu. Jadi yang terakhir adalah dengan adanya kelemahan di dalam diri manusia membuktikan bahwa mukjizat Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah gitu, yang tidak bisa diubah-ubah ayatnya. Mungkin itu. Mungkin ada penambahan dari yang lainnya. Mungkin bukan diubah-ubah ayatnya, karena tidak mungkin ayat diubah ya kan? Ya, Prof. Ya, mungkin bukan tidak bisa diubah-ubah ayatnya, enggak. Ayatnya tidak bisa diubah. Mungkin dalam memahami dan menafsirkan ayat itu yang bisa berbeda. Karena mutasyabihat itu bisa mengandung makna A, bisa mengandung makna B, bisa mengandung makna C. Dalam penafsirannya boleh jadi ada beberapa penafsiran terhadap ayat, tapi merubah ayat nggak mungkin. Itu yang bisa. Jadi nanti kalau misalnya saudara lihat, la yattahizul mu'minina al-kafirina auliya. Aulia itu adalah kata yang punya makna yang banyak. Nanti ketika menafsirkannya itu bisa mengandung makna, bisa pelindung, bisa kawan setia, bisa teman setia, bisa pemimpin, bisa apa. Itu termasuk yang mutasyabihat itu. Mutasyabihat itu bisa mengandung beberapa makna dan itu bisa digunakan oleh ulama untuk menafsirkan itu. Tidak merubah ayat. Ayat tidak mungkin diubah. Penafsirannya yang bisa beda. Baik. Nah, apalagi? Itu termasuk hikmah tadi sudah disebutkan oleh Pak Eka tadi, salah satunya adalah yang muhkamat itu tidak bisa dimaknai dengan makna lain, sedangkan yang mutasyabihat itu bisa menimbulkan penafsiran dengan makna yang lain. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Sudah cukup ya, Pak Mariansa? Ya, Prof. Cukup, Prof. Cukup, oke. Makalah berikutnya siapa? Ibu Olivia Amalia Fikri. Ibu Olivia, oke. Ibu Olivia siap ya? Sebenarnya siap hari ini, Prof. Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa, Prof. Jumlah kita berapa sih? 23, Prof. 23. Masih bisa. Nanti kira-kira setelah pertengahan itu, setelah UTS itu nanti baru kita dobelkan pemakalannya. Siap, Prof. Ya. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Cukup, Prof. Baik. Terima kasih banyak. Kita sudah menjalankan perkuliahan kita. Saya mohon nanti kuliah yang berikutnya jangan lagi molor-molor ya. Tadi kita itu sudah setengah jam lewat. Tidak usah takut. Saya siapkan linknya, saya sudah siapkan link kawan-kawan. Tidak usah lagi siapkan link yang lain. Pak Dewi itu sudah menyiapkan link itu untuk kawan-kawan. Saya bilang supaya nanti tidak macet. Karena itu nanti tepat jam 8 kita akan ikut kuliah. Hari Minggu depan. Oke. Hari Minggu depan itu hari apa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya kalau tidak salah. Tanggal 11. Oke. Nanti tanggal 11 itu kalau boleh kuliah kita itu tidak pagi. Kalau boleh kira-kira jam berapa ya? Jam 10 kali ya. Jam 10 sudah ada, Prof. Jam 1, jam 13? Jam 13 masih kosong, Prof. Nanti jam 13 aja karena pada pagi hari itu saya masih dalam perjalanan dari Bima menuju Lombok.
Baik, Prof. Mungkin nanti kita mulai jam 13 waktu Indonesia Barat, berarti jam 2 waktu Indonesia Tengah. Nanti saya singgah di Lombok. Nanti kuliah kita dari jarak jauh. Saya akan mendengarkan perkuliahan presentasi itu dari Lombok. Wah, luar biasa. Siap, Prof. Oke, iya. Baik, saya kira itu. Dan kawan-kawan hari Minggunya semua diambil ya untuk para dosen untuk ikut kuliah, luar biasa. Terpaksa acara lain tertunda. Ini Pak Eka nggak bisa terima dakwah lagi, nggak bisa ceramah. Ya tuh Pak Prof, Pak Eka udah saya undang. Akhirnya pada hari Minggu nggak dapat amplop nih. Ya. Oke, enggak apa-apalah untuk ini kan baik. Jadi kalau Pak Eka sudah bisa, kalau ada yang minta ceramah nasihat perkawinan hari Sabtu pagi boleh, tapi Sabtu siang jangan lupa, Ahad siang ya. Boleh. Oke, Pak Mardiansa juga bisa. Ya, insyaallah. Pak Madson juga sudah bisa. Nanti kalau ada yang nawarin, oh saya tidak ada kuliah kebetulan hari itu saya mau ceramah. Nanti saya Barat kita kuliah ya. Iya. Ya, Prof. Ya, saya ini kawan-kawan terus terang aja hari ini masih bisa free. Besok pagi itu saya akan ke Tulung Agung selama 3 hari dan ada acara dengan Pak Dirjen di sana itu 3 hari. Sampai hari Rabu. Pulang dari sana hari Rabu, hari Kamis pagi langsung ke Bima sampai hari Ahad pagi jam 7 terbang menuju Lombok. Semoga sehat-sehat selalu Pak Prof. Doakan. Amin. Tapi nanti ya menjelang akhir pertemuan kita saya ada offline 1 kali pertemuan. Siap. Nah, itu yang diharapkan Prof. Ya, ada muwajahanya, ada musyafahannya nanti. Ya. Masa kita terima ilmu melalui online saja terus. Ya. Oke, saya kira itu. Nanti rencanakan nanti di akhir pertemuan kita terakhir nanti ada offline. Baik, Prof. Siap, Prof. Oke, saya kira itu. Saya leaving dulu ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Jangan lupa absennya, Mbak Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman absennya jangan lupa ya. Di situ ada ringkasan materi pertemuan hari ini juga ya.